السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, banyak saudara-saudara kita yang berpuasa, sholat, bayar zakat, dan seterusnya. Tetapi sangat disayangkan ada yang masih suka berbohong misalnya, atau korupsi, atau bahkan minum khamar, berjudi, dan seterusnya. Padahal kita ambil contoh satu saja, puasa. Diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa iya orang berzina, berjudi, minum khamar, korupsi itu bertakwa apa tidak kira-kira? Jelas tidak. Karena takwa ini bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasanya Allah dan Rasulnya, bahasa Al-Quran dan Sunnah. Ya, cuman kadang-kadang dipakai oleh bahasa Indonesia, diserap oleh bahasa Indonesia. Ya, maka kita harus memakai kaidah bahasa Arab, tidak boleh pakai kaidah bahasa Indonesia. Takwa itu apa? Ya. Sama dengan kafir. Kafir bahasa Indonesia apa bahasa Al-Quran dan Sunnah? Kira-kira. Kafir itu bahasa Indonesia apa bahasa Al-Quran dan Sunnah? Bahasa Al-Quran dan Sunnah, bahasa Islam. Maka kafir itu apa? Harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh pakai kaidah bahasa Indonesia. Kan menyerap saja. Ya, nasihat, titik, noktah, MPR, DPR, bahkan ilmu, semuanya bahasa Arab. Ya. Hanya sayang masuk bahasa Indonesia menjadi bias, menjadi sempit, menjadi ngambang, gitu. Menjadi bergeser, seperti insaf. Insaf bahasa Indonesia, belum tahu apa itu insaf ya. Tapi insaf dalam bahasa Arab kan tengah-tengah, nisaf, insaf. Insaf itu pertengahan. Gitu. Nah, kembali kepada takwa. Maka takwa, saya tidak tahu takwa di kamus besar bahasa Indonesia artinya apa. Adapun dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah, takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Itulah bertakwa. Maka orang berzina, minum khamar, berjudi, korupsi jelas tidak bertakwa. Karena dia tidak menjauhi larangan Allah. Dia justru menerjang larangan Allah. Gimana disebut bertakwa? Padahal puasa yang Allah katakan la'allakum tattaqun, dengan puasa kalian akan bertakwa. Sementara puluhan orang, mungkin malah ratusan ribuan orang puasa full dari awal sampai akhir. Tapi yaitu tadi, masih berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, berbohong, dan seterusnya. Siang ini insya Allah kita akan bahas, ya. Mungkin seperempat, mungkin seperlapan, ya, 100% insya Allah nggak cukup, ya. Ya, sedikit insya Allah bermanfaat bagi
kita. Allah dan Rasulnya punya aturan. Allah dan Rasulnya punya aturan. Ketika aturan ini dilanggar, siap-siap mendapatkan murka Allah. Siap-siap tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Karena Allah nggak mau aturannya diterjang. Walaupun dalam rangka taat. Ambil contoh. Ada orang kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Mungkin antum pernah dengar hadis ini. Baddalallahu ra'sahu ra'sal qimar. Ada orang yang kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Apa sebabnya? Pernah dengar hadis ini? Kenapa dia kepalanya dirubah menjadi kepala keledai? Nanti di akhirat ya, bukan di dunia. Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara dia sholat berjamaah. Lihat, sholat berjamaah sebuah amal yang sangat mulia. Ya, afdalu min sholatil fardhi, lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Gara-gara sholat berjamaah, kepala dia dirubah menjadi kepala keledai. Kenapa? Karena dia menerjang aturan Allah dan Rasulnya. Apa? Dia mengangkat kepalanya dari ruku, dari sujud, padahal imam belum mengangkat kepalanya dari ruku, dari sujud. Lihat. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun haji, tapi melanggar aturan Allah dan Rasulnya, Allah marah. Ini mengandung arti apa? Mafhum muwafaqah. Ya, yang sholat aja dirubah kepalanya dengan kepala keledai, sholat berjamaah, apalagi yang tidak sholat. Itu. Antum jangan salah memahami. Kalau begitu nggak usah sholat aja. Orang sholat jamaah dirubah kepalanya menjadi kepala keledai, lebih baik nggak sholat jamaah. Tentu ini pemahaman yang bodoh, pemahaman keliru. Pemahaman kiasnya adalah kias aulawiyah atau mafhum muwafaqah. Yang sholat berjamaah saja terancam kepalanya dirubah menjadi kepala keledai, apalagi yang tidak sholat berjamaah. Begitu ya. Nabi mengancam orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Apa? Pernah dengar? Apa? Bakar. Fa uharriqu alaihim buyutahum. Akan aku bakar rumah-rumah mereka yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Ya. Banyak guru-guru kita mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnat muakkadah, sangat ditekankan. Ya. Padahal gimana ditekankan? Nabi sampai ngancam mau bakar. Ya, maka yang tepat sholat berjamaah di masjid. Kalau kita dengar azan, hukumnya apa? Wajib. Masa nggak wajib sampai Nabi ancam mau bakar? Fa uharriqu alaihim buyutahum. Ya. Bahkan terhadap orang yang buta saja Nabi wajibkan. Ketika Nabi mengatakan man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan panggilan azan kok dia tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, dia sengaja sholat sendiri di rumah, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur, sakit, hujan dan seterusnya. Nah, mendengar ini ada seorang buta bernama Ibnu Ummi Maktum mengatakan, "Ya Rasulullah, inni a'ma wa laysa li qa'idun." Ya Rasul, aku buta dan aku tidak punya seorang penuntun. Bolehkah aku sholat di rumah? Nabi menjawab, boleh. Nggak selang lama Nabi panggil lagi, sebentar. Engkau dengar azan apa tidak? Dijawab, dengar ya Rasul, wajib. Kalau engkau dengar azan, wajib. Ya. Jadi Nabi menyuruh kepada si buta ini untuk tetap keluar, mungkin meraba-raba ya,
ketemu dengan ikhwan lain dituntun dan seterusnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat, puasa, zakat, haji ini harus benar. Kalau nggak benar, ya itu tadi. Oleh karena itu, siang ini insya Allah kita akan bahas yang salah-salah. Kita nggak bahas yang benar. Ngapain? Udah benar dibahas. Ya, bahwa puasa itu dari subuh sampai maghrib kita nggak bahas. Yang membatalkan puasa itu makan, minum, jima, muntah dengan sengaja, kita nggak bahas. Sudah benar ya. Nah, kita bahas yang salah. Sebab kalau kita puasa tapi ada salahnya, takutnya tadi la'allakum tattaqun tidak berlaku. Sebagaimana sholat berjamaah tadi. Dan itu banyak ya. Ancaman-ancaman bagi orang yang sholat. Ya nggak usah jauh-jauh. Fawailul lil musallin. Terancam kan? Celaka bagi orang-orang yang sholat itu. Padahal sholat, tapi celaka. Dengan demikian, tidak boleh kita merasa cukup. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bayar zakat, saya sudah pergi haji, dan seterusnya. Lalu merasa diri kita sudah benar. Padahal ada sesuatu yang salah di situ. Yang nggak main-main ya. Kepala kita dirubah menjadi kepala keledai kan memalukan sekali, aib sekali, dosa besar sekali. Ternyata gara-gara sholat berjamaahnya nggak benar. Apa kata Nabi tentang kaum muslimin yang tidak bersatu? Seperti yang sedang kita saksikan hari ini. Kaum muslimin jauh dari kata bersatu hari ini, ya kan? Saling caci, saling maki, saling menyalahkan. Apa kata Nabi? Diawali dari apa? Dari sholat yang tidak lurus dan tidak rapat. Dari sholat berjamaah yang tidak lurus dan tidak rapat. Gara-gara sholat berjamaah, maka hati kalian dicerai-beraikan, tidak saling mencintai. Kenapa? Karena tidak lurus dan tidak rapat. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sawwa' tadilu, lurus dan rapatkan saf kalian. Bahu ketemu bahu sebelah, mata kaki ketemu mata kaki sebelah. Kalau tidak, Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Tidak saling mencintai. Dan apa yang terjadi hari ini betul. Seolah kaum muslimin itu harus diajari persatuan. Dan kita lihat saf-saf salat kaum muslimin hari ini jauh dari kata lurus dan rapat. Begitu pula puasa. Contoh yang sederhana saja. Ini sangat sederhana dibanding dengan pembahasan berikutnya. Apa? Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Suci itu bahasa apa? Jelas bahasa Indonesia ya. Kalau tadi takwa, kafir, muslim, kan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Suci bahasa Indonesia. Tentu harus ada bahasa Arabnya. Apa terjemahan dari apa? Kalau cerai kan jelas dari kata talak. Boleh pakai talak, boleh pakai cerai. Saya sudah talak istri saya sudah ceraikan istri saya. Memang terjemahannya gitu ya. Nah, suci dari kata apa? Kudus misalnya kan. Kudus sering diartikan suci. Kan jelas nggak ada di Al-Quran dan hadis Syahrul Kudus, bulan suci. Bulan suci Ramadan, Syahrul Kudus Ramadan, nggak ada. Mungkin haram. Haram kan diartikan suci. Bulan tanah haram kan tanah suci, Mekah gitu. Ini lebih salah lagi. Berarti Ramadan bulan haram sudah jelas sekali. Bulan haram dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ada berapa? Ada 4. Yang 3 berurutan, yang 1 tidak, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan haram.
Bulan yang tidak boleh mengadakan peperangan. Cuman kalau diserang boleh melawan. Bulan Ramadan jelas bukan bulan haram. Bahkan antum tahu perang Badar dan beberapa perang lain terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan bukan bulan haram. Bulan haram 4 tadi. Berarti kalau suci terjemahan dari haram lebih salah lagi. Nah ini, dari mana ini? Ini sederhana ya, cuman istilah. Dan orang yang mengatakan bulan suci Ramadan kan maksudnya baik. Karena Ramadan itu bagus, Ramadan penuh berkah. Tapi ya tetap salah ya salah. Gitu ya. Sudah masuk? Belum? 1 menit. Nah, 1 menit. Tidak boleh kita mengucapkan sesuatu yang salah. Ya kan? Kita ucapkan sesuatu yang benar. Apa kata Nabi tentang Ramadan? Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrus Saum, bulan puasa. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nah, itu yang benar. Adapun Syahrul Kudus, Syahrul Haram, salah. Dan itu terjemahnya kan bulan suci. Entah berapa juta kaum muslimin di negeri kita ini, termasuk ustadz-ustadznya kadang-kadang mengatakan bulan suci Ramadan. Ya. Padahal Ramadan bukan bulan suci. Karena bukan bulan haram gitu loh. Yang bulan suci itu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu bulan suci. Kalau suci itu terjemahan dari haram. Ya. Ya, kita persiapan sholat zuhur. Insyaallah habis sholat nanti kita lanjut. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan. Ada sebuah kesalahan bahkan fatal berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa la tazalu ummati fi khairin, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan. Perhatikan, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan. Kebaikan itu apa? Tentu taat kepada Allah, cukup rezekinya, tidak perang saudara, tidak dijajah oleh orang-orang kafir. Kalau dijajah oleh orang-orang kafir seperti pernah kita alami 3,5 abad, tentu itu bukan kebaikan. Gitu ya. Kalau mereka menguasai, kita dikuasai, tentu itu bukan kebaikan. Mereka yang kaya raya, kita miskin, tentu itu bukan kebaikan. Sakit-sakitan, bukan kebaikan. Dan juga berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, membunuh, itu jelas bukan kebaikan. Nah, kata Nabi, umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi, pernah dengar hadis ini? Selagi umatku selalu mengakhirkan sahur. Ini banyak dari kita yang tidak memperhatikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini. Akhirnya berakhir dengan keburukan demi keburukan. Nggak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi. Walaupun nggak ada hubungannya, apa hubungannya? Miskin, terjajah, dikuasai, porak-poranda dengan makan sahur. Tentu nggak ada hubungannya. Kalau yang berbicara itu bukan Nabi Allah, Rasulullah, manusia yang seumur hidup belum pernah berbohong. Manusia terbaik nomor 2, Nabi Ibrahim 3 kali seumur hidup berbohong. Dan beliau menyesal di akhir hayatnya, walaupun 3 kali bohong ini tauriah istilahnya ya, bukan bohong setelah furgan. Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam sekalipun belum pernah. Maka ini nggak mungkin bohong. Artinya ini bukan karangan beliau.
bukan hasil olah pikir beliau, min tilqa'i nafsihi, bukan, tapi dikasih tahu oleh Allah. Ya kalau salah berarti Allah salah, mustahil Allah salah, Allah maha benar. Secara akal nurani logika nggak nyambung, apa hubungannya? Hebat, perkasa, menguasai dunia seperti zaman Umar bin Khattab, zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman Harun ar-Rasyid, ya, dengan makan sahur. Tapi sekali lagi, karena yang berbicara ini manusia yang mendapatkan wahyu, nggak ada hak kita untuk menolak. Maka kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ini benar, bahwa kejayaan kaum muslimin, kemenangan kaum muslimin ada hubungannya dengan makan sahur. Orang itu kata Nabi, umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi umatku mengakhirkan sahur. Lihat saudara-saudara kita, baru jam 3 udah sahur, baru setengah 4 udah sahur, padahal duhurnya jam setengah 5 lebih 12 lebih 13, ya, setengah 5 cukup, ya sahur apa sih, paling kurma, roti, ya kan nggak mungkin sayur asem, lalapan, sambal terasi, kerupuk, ya itu mah makan siang, ya paling berapa sih? Ngapain mesti jam setengah 4, jam 3? Itu yang terjadi terutama di kampung-kampung. Bahkan jam 3, setengah 3 sudah teriak-teriak membangunkan sahur, seolah sahur itu seperti apa ya, hajatan apa. Padahal cuman kurma 3 butir barangkali, 5 butir barangkali, susu barangkali, atau sebagian air putih, ya. Makan juga nggak terlalu nafsu, namanya bangun tidur, ya kan? Tapi berkah, inna fis sahuri barakah, ada keberkahan di sini, ya. Karena Nabi mengatakan jangan seperti ahlul kitab. Ahlul kitab itu kalau puasa nggak pernah sahur, ya. Salah satu semangat Nabi alaihi salatu wassalam menyelisihi ahlul kitab. Apa yang dilakukan oleh ahlul kitab, Nabi nggak mau lakukan, ya. Nah, kita sebaliknya hari ini malah ngikut saja. Siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Cuman 2. Apa dan apa? Yahudi dan Nasrani, ya. Bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Konghucu, khusus Yahudi dan Nasrani. Dan sabda Nabi betul-betul menjadi kenyataan bahwa yang banyak ditiru oleh kaum muslimin hari ini siapa? Buddha, Hindu, Konghucu, apa Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani, ya. Sampai hal yang sangat konyol, hal yang gak masuk akal, tapi kalau itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut. Jam 12 malam keliling-keliling jalanan niup trompet, waras nggak kira-kira? Nggak ada yang bilang itu waras, ya. Kalau habis maghrib barangkali, ya, anak-anak, ini jam 12 malam waktunya tidur, ke jalanan rame-rame niup trompet, ya. Karena itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, Amerika, Eropa, kaum muslimin ikut. Shadaqah Rasulullah SAW, ya. Nah, kembali di sini, maka insya Allah kejayaan akan Allah berikan kalau kita kembali kepada sunnah Nabi. Salah satunya ini makan sahur. Dilambatkan, jangan diawalkan. Bahkan menjadi kebiasaan Rasul dan para sahabat, sering lagi asik-asik makan sahur, azan subuh, itu sering sekali. Riwayat yang sangat masyhur, Umar sedang makan sahur bersama Nabi dan beberapa sahabat, azan subuh, azan yang kedua, azannya Ibnu Umi Maktum. Kan subuh itu azan 2 kali. Azan pertama Bilal, itu belum masuk waktu subuh. Azan kedua Ibnu Umi Maktum sudah masuk waktu subuh. Ini azan kedua, betul-betul subuh sudah masuk. Nah, Umar waktu itu masih memegang apa kata kita piring atau mangkok, ya, masih beberapa suap lagi. Kata Nabi, teruskan. Padahal sudah azan, ya. Apa iya kita mau kritik Nabi?
Nggak mungkin kita mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkritik Nabi berarti mengkritik Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Penegasan dari Allah di surat An-Najm bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang diucapkan oleh Muhammad, dilakukan oleh Muhammad, itu wahyu dariku. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu pribadi, ijtihad beliau, tidak, semuanya dari Allah. Ya. Ini pelajaran. Ya. Jangan menganggap sesuatu yang kecil lalu kita sepelekan. Berapa banyak yang di mata kita sepele, itu besar di mata Allah. Seperti tadi, kan sepele kita anggap. Imam masih ruku, imam masih sujud, makmum sudah ngangkat kepala, sepele. Paling beda berapa detik. Badalallahu ra'sahu ra'sal qimah. Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka urusan dengan Allah dan Rasulnya jangan main-main. Yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting zakat, yang penting haji. Apa antum lupa dengan ancaman Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dari puasanya dia hanya dapat lapar dan haus. Batal puasanya? Tidak. Sah. Artinya dari subuh sampai maghrib dia tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, tidak jima, tidak muntah dengan sengaja. Kan itu 3 di Al-Quran, 1 di hadis yang membatalkan puasa, ada 4. Empat-empatnya dia nggak lakukan. Berarti sah puasanya. Tapi apa yang dia dapat dari Allah? Lapar dan haus, tanpa pahala. Kenapa coba? Itu tadi. Jangan mentang-mentang sudah beribadah lalu merasa sudah cukup. Ada hal-hal yang kita langgar. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada sunnah-sunnah beliau yang kita abaikan. Atau ada sesuatu yang kita lebih-lebihkan. Ada sesuatu yang kita lebih dari Nabi SAW. Bolehkah kita ibadah lebih dari Nabi? Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh berarti haram. Ya. Kalau kita beribadah boleh lebih dari Nabi, berarti boleh dong subuh 3 rakaat. Berarti boleh dong baca subhanallah, subhanallah, subhanallah habis salat 40 kali. Berarti boleh dong melempar jumrah 8 kali, tawaf 10 kali. Tentu kita sepakat nggak boleh, karena lebih dari Nabi tidak boleh. Kurang bisa boleh, bisa tidak, tergantung keadaan. Ya. Berapa rakaat Nabi qiyamul lail, salat malam? Berapa rakaat kata Aisyah? 11. Mazada Rasulullah ala 11 rakaatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam itu baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Kita cuman 9. 8 taraweh atau tahajud, 1 witir. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh, mungkin capek, mungkin nggak ada waktu, ya. Bahkan cuma 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir, bolehkah? Boleh. Bahkan nggak taraweh, nggak tahajud, nggak witir, boleh nggak? Dosa apa tidak? Tidak dosa, kan nggak wajib. Nggak wajib. Jadi dalam hal ini kurang dari Nabi boleh. Ya. Untuk yang boleh tentunya. Nabi salat maghrib 3 rakaat, kita 2 rakaat, boleh apa tidak? Yang ini tentu tidak boleh. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Adapun nambah nggak mungkin. Lebih dari Nabi tidak mungkin. Apa iya kita lebih pintar dari Nabi, lebih mulia dari Nabi, lebih bertakwa dari Nabi? Kan tidak mungkin. Nggak mungkin lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun itu lebih banyak, tentu lebih baik lah. Ya kan? 2 rakaat pahalanya besar, apalagi 3 rakaat, kan begitu logikanya. Nggak bisa. Lebih dari Nabi terancam dosa.
terancam maksiat. Ya, kita lanjut tentang sedikit kenapa puasa kita tidak diterima. Jelas kemasukan maksiat. Puasa juga bohong juga. Puasa juga pacaran juga misalnya. Puasa juga menipu juga. Ini yang bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, antum tahu ibadah yang pahalanya sangat dirahasiakan oleh Allah apa? Puasa. Kalau sholat kan jelas, taruhlah 2 rakaat qobliyah subuh, apa balasannya? Lebih baik dari dunia seisinya. Rakaatani qoblal fajri khairu minad dunya wa fiha. Jelas ya kan? Sedekah 1 menjadi 7, 7 menjadi 10, 100, Allahu yudhaifu liman yasha. Adapun puasa berapa? Tidak. Baca Al-Quran jelas, 1 huruf 10. Alif Lam Mim 3 huruf, berarti 30 kebaikannya, pahalanya. Adapun puasa berapa? Nggak tahu. Jangankan kita, malaikat pencatat nggak tahu. As-saumu li wa ana ajibihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi malaikatnya nggak tahu, tidak diberitahu oleh Allah. Maka ada yang bisa dapat banyak sekali, ada yang biasa saja, ada yang sedikit, ada yang 0. Sampai dikatakan tadi, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Hanya dapat lapar dan haus. Tentu kita tidak mau, ya kan? Tentu kita tidak mau. Maka jauhi berbagai macam maksiat. Dan menjauhkan ini dalam rangka berlatih, bukan dalam rangka terpaksa. Kalau dalam rangka terpaksa, ya selama Ramadan kita tahan. Tidak bohong, tidak menipu, tidak korupsi, tidak bermaksiat. Ingat, ini masih Ramadan. Kalau mau bohong, korupsi, nipu, maksiat nanti setelah Syawal. Betul? Nah, itu namanya terpaksa. Bukan itu, tapi berlatih. Sebulan nggak bohong, sebulan nggak nipu, sebulan nggak korupsi, sebulan nggak pacaran. Nah, setelah keluar dari sebulan, teruskan kebiasaan ini. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Maka luar biasa rahimnya Allah kepada kaum muslimin ini. Sebulan dalam setahun dilatih. Supaya apa? Menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, dan seterusnya. Nah, berapa banyak dari kita yang menjadi baik itu karena awalnya terpaksa. Nggak masalah. Daripada saya puasanya cuman dapat lapar dan haus, saya nggak mau bohong, saya nggak mau nipu, saya nggak mau begini. Awalnya terpaksa itu, akhirnya kebiasaan. Karena kebiasaan itu luar biasa. Kalau antum punya kebiasaan baik, walillahilham. Ya, antum biasa masuk masjid, tengok kiri kanan, kotak amal mana ya? Nah, ada mungkin kebiasaan dari kecil ya, dari orang tua antum, teruskan. Antum kebiasaan asal pindah komplek baru, rumah baru, selalu naik kiri kanan, atau lihat-lihat ya, yang fakir mana ya, yang miskin mana ya. Antum kebiasaan dari dulu. Ya, tiap bulan walaupun cuma 300.000, 500.000 ada disisakan untuk fakir miskin. Ya, teruskan kebiasaan itu. Ya, walaupun karena kebiasaan. Jangan seperti orang-orang kafir membiasakan keburukan. Ya, jangan. Kemudian walaupun ini sebetulnya bukan wilayah kita ya, tapi ada baiknya. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah,
Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, ulama-ulama kita sepanjang zaman sampai para sahabat, belum pernah ada yang mengumumkan. Sekali lagi, ini masalah besar ya, tapi ada baiknya kita tahu. Belum pernah ada di antara ulama-ulama yang saya sebutkan tadi yang pernah mengumumkan besok 1 Syawal, besok 1 Ramadan. Ini pelajaran besar bagi kita. Ya, nggak ada. Dari mulai Nabi SAW, adakah yang pernah mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal selain Rasulullah? Nggak ada. Nggak ada. Maka di antara sahabat ada yang melihat hilal, berarti besok 1 Ramadan atau 1 Syawal, lapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi yang mengumumkan. Nabi wafat, siapapun yang melihat hilal, lapor kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumumkan. Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali, Muawiyah, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid, sampai sekarang hari ini. Sampai hari ini mesti. Jadi jangan ada yang mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal kecuali penguasa yang sah. Nah, di sini pelajaran bagi kita. Ya. Kalau antum barangkali melihat hilal dengan ilmu yang ada di antum tahu, oh ini hilal. Berarti besok 1 Syawal, jelas. Antum lapor. Antum tidak boleh mengumumkan sendiri di internet, di televisi, di radio, di jalanan, nggak boleh. Wajib bagi antum lapor kepada penguasa. Di sini bisa ke MUI, Depak, atau siapalah ya. Nanti penguasa yang mengumumkan. Ya. Kalau sunnah ini dijalankan, insya Allah hal yang memalukan terjadi di hampir setiap tahun nggak akan terjadi. Kan malu ya. Satu negara Idul Fitrinya beda, 1 Ramadannya beda, malu. Katanya agama yang sempurna, katanya agama yang kafah, agama akhir zaman, menjawab semua tantangan dan pertanyaan, menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal. Nggak becus, kata mereka. Bisa beda-beda. Ini gara-gara ini. Gara-gara sunnah Nabi tidak dijalankan. Gara-gara mengambil ilmu bukan dari Nabi dan para sahabat. Seandainya ilmu Rasulullah dan para sahabat ini betul-betul diamalkan, insya Allah yang memalukan itu tidak terjadi. Karena corongnya satu. Gitu ya. Oleh karena itu nasihat para ulama, jika engkau melihat hilal, kemudian engkau tidak bisa menyampaikan kepada penguasa karena jauh misalnya, atau menyampaikan tidak digubris misalnya, jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Diam. Ya kasih tahu saja sama keluarga. Ya, bahwa besok mulai puasa atau besok 1 Syawal. Karena pemerintah tidak menggubris laporan kita. Gitu. Jangan kemudian teriak-teriak, ini jadi fitnah. Ya. Ini luar biasa sunnah mengajarkan kepada kita. Baik. Ya, saya lanjutkan karena sepertinya tinggal 2 menit lagi ya. Insya Allah kita sisakan 10 menit untuk soal jawab. Setiap malam, ini setiap malam yang benar ya, yang sering kita dengar itu 10 malam terakhir. 10 malam pertama rahmat, kemudian 10 kedua maghfirah, 10 terakhir idkum minan nar. Ini tidak sahih, dhaif. Yang sahih itu kulla lailatin, setiap malam. Itu diawali dengan hadis yang cukup panjang, yaitu teriakan, seruan malaikat di malam 1 Ramadan. Ya bagiyal khair aqbil, wa ya bagiyal syar amsik. Wahai para pencari kebaikan, siap-siaplah menghadap. Wahai yang biasa melakukan maksiat, saatnya untuk berhenti. Terus ada situ panjang, dikatakan utaqa'um minan nar wa dzalika kulla lailatin. Ada nama-nama yang disebut oleh Allah, dia bebas dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Itu yang benar.
Ya. Nah, kita boleh berharap, bukan boleh berharap, harus berharap tentunya. Barangkali tahun kemarin nama kita tidak disebut. Mudah-mudahan tahun ini, Ramadan ini, nama kita disebut. Ya. Nama antum Ahmad misalnya, Ahmad bebas dari api neraka. Jadi nggak mungkin masuk neraka. Tentu bahagia sekali kita. Sampai nama kita disebut oleh Allah bahwa kita tidak mungkin tersentuh api neraka. Dan itu ada di malam-malam Ramadan ini. Apa iya nama antum disebut sementara antum sedang apa misalnya chattingan dengan mantan, ya? Ya kalau chattingan buat nikah ya nggak masalah, ya. Antum sedang korupsi, antum sedang menipu orang, antum sedang meninggalkan kewajiban, nama antum disebut oleh Allah, utaqa'um minan nar, bebas dari neraka, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin, ya. Logika sederhana, ya. Tentu insya Allah ketika antum sedang sholat, baca Al-Quran, menangis, ingat dosa-dosa, banyak sodakoh, membantu fakir miskin, antum berharap nama antum disebut sebagai utaqa'um minan nar, idkum minan nar, bebas dari api neraka. Ya, masih ada 9 menit. Silahkan, barangkali ada yang akan ditanyakan. Fadhol, silakan.